Kita ke informasi lain, pemirsa. Sudah hampir 1 bulan Kristalino David Ozora dirawat di rumah sakit. Meski membaik, namun kuasa hukum David, Melissa Anggraini, mengungkapkan kesehatan David masih belum stabil. Pada hari ke-25 kemarin, menurut paman David Ozora, Rustam Hatala, David menunjukkan progres yang cukup baik. Kesadaran motorik menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. David sudah bisa menerima perintah sederhana seperti membuka mulut, menegakkan tubuh, dan mengedipkan mata. Namun untuk kontak mata masih terus berjuang karena belum selalu fokus. Sementara itu kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, mengatakan kesehatan David masih belum stabil. Saat ini tim dokter Rumah Sakit Mayapada masih terus melakukan stimulasi kesadaran kognitif. Enak ya? Enak dong, ya jus buah ya. Kejaksaan Tinggi tutup peluang restoratif justice untuk para pelaku penganiayaan David Ozora. Keluarga juga tidak berkenan untuk memberikan maaf ke pelaku AG. Jaksa akan proses sesuai hukum anak yang berlaku. Pasca menuai kecaman di media sosial, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menutup peluang restoratif justice terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas. Pintu damai 2 tersangka penganiayaan David Ozora pupus karena ancaman hukuman pidana mereka melebihi batas yang telah diatur dalam peraturan kejaksaan. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas dinilai berdampak luas bagi masyarakat sehingga keduanya tidak layak mendapat restoratif justice. Sebelumnya, peluang restoratif justice dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta usai menjenguk David Ozora di rumah sakit. Semula peluang itu terbuka dengan catatan atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak Mario Dandi dan pihak David Ozora. Di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah ditimpakan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, keluarga David Ozora hingga kini memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Pihak keluarga juga menginginkan proses hukum tetap berjalan agar para tersangka penganiaya David mendapat hukuman yang setimpal. Itu keluarga sudah menutup pintu terkait dengan damai. Apakah dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan sampai dengan proses pengadilan nanti tidak lagi ada peluang apapun untuk restoratif justice, terutama terkait dengan pelaku anak ya. Karena kalau dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini, yang dimungkinkan hanya tentunya kepada anak pelaku ini. Kepada yang 2 sudah pasti tidak, karena ini sudah masuk kepada penganiayaan berat berencana. Sebelumnya, pernyataan tentang restoratif justice dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sempat viral di media sosial. Warganet mengecam pernyataan tersebut karena menilai perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora adalah penganiayaan berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.